Melihat besi-besinya itu bagaimana ya, seakan-akan belum dibaut lunas, belum dibaut semua, tapi ternyata pekerjaannya masyarakat itu herannya pemasangannya juga lancar dan kualitasnya dari pengurus, terutama pengurus yang tahu persis dari bahan yang terpasang itu sudah tidak kecewa, artinya senang, sudah sangat puas, Pak, sangat puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah. Amma ba'du. Sobat Kubah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami mewakili PT Anugerah Kubah Indonesia bisa sowan ke Masjid Khairul Huda, Kelurahan Kedung Salam, Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sobat Kubah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi kita ingin berbincang, ngobrol bersama Bapak Suparno Hadi. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suparno Hadi, mohon maaf, hari ini kami sowan pengen ngobrol terkait dengan perkembangan kubah yang sudah kita pasang di Masjid Khairul Huda. Ya. Sebelumnya Bapak kabarnya gimana, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Sedikit ngobrol saja, Bapak. Jadi kami dari PT Anugerah Kubah Indonesia pengen yang pertama tujuan kali ini adalah sambung silaturahim. Jadi kita tidak hanya menjual kubah setelah itu putus, tidak, tapi kita pengen terus menjalin hubungan baik, terutama untuk sobat-sobat kubah yang sudah mempercayakan pembangunan kubah masjidnya ke PT Anugerah Kubah Indonesia. Saya pengen tanya beberapa hal. Yang pertama tentunya terkait kubah, karena itu spesialis kami. Jadi pertama kali Bapak ditunjuk sebagai ketua pembangunan dan memutuskan untuk mempercayai PT Anugerah Kubah Indonesia sebagai kontraktor kubah. Itu awal mulanya mungkin bisa diceritakan, Pak, kenapa memilih kubah atau PT Anugerah Kubah Indonesia? Ya, kami memang menjadi pengurus pembangunan ini dari awalnya. Yang aku pikir memang adalah satu-satunya masjid itu yang bisa menonjol atau menyolok itu adalah kubahnya. Dan musyawarah sebelumnya itu belum ada kepositifan apakah memakai kubah galvalum ini atau kubah cor. Nah, di awalnya begitu. Setelah itu berjalan kelihatan bahan dan lokasinya seperti ini, saya tetap dengan pengurus beberapa pengurus itu memutuskan bahwa nantinya pakai kubah galvalum. Setelah itu saya positifnya mempunyai pendirian begitu,
tapi tempat atau mencarinya di mana saya sendiri belum bisa jelas. Setelah itu salah satu teman mempunyai HP yang melihat lewat YouTube itu, ternyata lewat YouTube. Melalui itulah yang mengetahui alamat dan tempat PT-nya Kubah tadi, sehingga memutuskan ini nanti begitu. Pokoknya aku mempunyai permintaan untuk membeli kubah di situ begitu. Alhamdulillah. Berarti awal mulanya melalui media digital, ya, Pak, media YouTube. Digital. Alhamdulillah. Baik, untuk kubahnya sendiri kan kami lihat untuk motif dan warnanya, untuk motifnya sendiri atau model kubahnya, ini kan kubah bawang, Pak. Iya. Itu untuk proses pemilihan motif, warna, sekaligus model itu bisa diceritakan, Pak? Iya. Yang pertama, kami berangkat itu menuju tempat Anugerah Kubah Indonesia itu, yang alamatnya sudah jelas melihat di HP, itu mempunyai di sana awalnya belum mempunyai kubah yang bagaimana yang kita akan sana. Ternyata modelnya, di sana dikasih 3 pilihan. 3 pilihan. Yang pertama model Medina, betul. Yang kedua model setengah bola. Yang ketiganya adalah bawang. Terus setelah melihat itu dikasih gambar seperti itu, kita akan ke sana berempat. Pertama Bapak Haji Lamiran, terus Bapak Antok Basuki, sama aku yaitu Suparno Hadi, saya sendiri, terus sama Bapak Sodik sebagai nantinya yang menangani lah, yang mengerjakan di sini, Bapak Sodik itu. Setelah itu di sana tahu ada 3 pilihan itu, kelihatannya mensepakati yang bawang itu. Yang bawang. Iya. Disesuaikan sama konstruksi masjidnya, Pak. Iya, betul. Kalau warna sendiri, Pak, kan tadi kami sempat lihat warnanya dominan sama kuning. Itu mungkin bisa diceritakan. Sebetulnya pilihan warna itu sangat banyak di sana sendiri. Waduh, betul. Bahkan sampai kita berempat itu memilihnya sempat tadi kebingungan. Kok semua kelihatan bagus begitu. Mau dipilih yang mana? Setelah itu, melihat, mempunyai, yaitu salah satunya mempunyai yaitu sepakatan memilih kubah seperti inilah yang jadi pedoman kita. Insya Allah itu kita mewakili dari lingkungan masyarakat ini, nanti jadinya insya Allah semua ini senang begitu adanya kubah seperti itu. Jadi gini, untuk kubah sendiri tadi kan memilih bawang. Ya. Itu kan untuk proses mulai dari pengerjaan, mulai desain dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan, Pak, apakah ada kendala atau pengalaman saat tim dari PT Anugerah Kubah saat pemasangan sampai sekarang bisa jadi dalam bentuk kubah? Mungkin bisa diceritakan kendalanya apa mungkin saat pemasangan. Alhamdulillah, waktu pemasangan itu kita menemui yaitu tenaga-tenaga yang masak itu bingung sebetulnya bagaimana sebagai pengurus saya di sini kan nol, enggak pengalaman tentang itu. Ternyata dari awal pemasangannya itu cuma kita membantu persiapan sekelilingnya aja. Ternyata tenaga itu sudah nggak ada hambatan, kelihatannya malah aku mikir kok secepat itu jadinya, padahal melihat besi-besinya itu bagaimana ya, seakan-akan belum dibaut lunas, belum dibaut semua, tapi ternyata pekerjaannya mungkin karena biasa itu cepat lah. Dan dia sendiri, Mas, kalau diingatkan,
Mas itu enggak dikasih watt, dikasih supaya biar kuat dulu, nanti dinaikin, dibegini, tidak. Sudah Pak, ini saya rasa sudah biasa seperti ini. Tapi hati-hati Mas. Jadi kita yang ternyata alhamdulillah dari awalnya mengerjai kerjaan itu lancar. Ya, dan untuk masyarakat atau orang yang tahu di sini, terutama yang tiap hari itu mengikuti kerja di sini itu khawatir nantinya jangan-jangan kurang kuat. Ternyata tidak menjadi kuat, bahkan sambil naik itu sambil masang apalah itu ternyata lancar. Alhamdulillah lancar Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi Sobat Kubah perlu diketahui bahwasanya memang sebagai kontraktor kubah masjid Indonesia yang sudah dipercaya di beberapa kota, bahkan kita sudah melakukan pemasangan juga di Filipina maupun Malaysia. Jadi memang secara struktur kubah, PT Anugerah Kubah sangat memperhatikan terutama masalah kualitas kekuatan yang sudah disampaikan Bapak Suparno tadi. Ternyata memang secara kualitas kami tidak main-main, artinya sangat menjaga kualitas mulai dari struktur sampai kubah jadi. Gitu Pak ya? Iya. Untuk yang berikutnya gini Pak, setelah kubah jadi, ya kan? Kubah jadi otomatis kan tanggapan masyarakat banyak sekali. Iya. Terutama pihak pengurus atau Bapak sendiri mungkin bersama teman-teman, setelah kubah jadi dalam bentuk kubah sesuai ekspektasi kah, atau mungkin ada tanggapan, wah ternyata kubahnya bagus, atau mungkin seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Setelah jadi, pertama memang masyarakat itu herannya pemasangannya juga lancar dan kualitasnya dari pengurus, terutama pengurus yang tahu persis dari bahan yang terpasang itu sudah tidak kecewa, artinya senang, sudah sangat puas Pak. Sangat puas. Apalagi setelah jadi ini banyak tanggapan orang menanyakan tentang kepada saya lah, terutama ini yang saya tanggapi, tanya pada saya, itu awalnya kok mendapat itu seperti itu dari mana ya? Lah bagaimana? Apa kecewa? Enggak, saya senang. Lebih-lebih ini ya di tepi jalan raya terus pemasangannya kualitasnya kelihatannya cerah begitu dilihat dari kejauhan saja sudah kelihatan akhirnya bagus. Apalagi dekat seperti ini dan kelihatannya warnanya juga menarik dan diimbangi dengan cat yang tembok yang ada itu apalagi kalau nanti sudah jadi dirasakan gimana rasanya begitu. Sangat gembira Pak ya. Iya, gembira. Jadi hasilnya secara kualitas maupun ketajaman warna untuk kubah yang dipesan sesuai Pak ya? Iya, sesuai. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang berikutnya gini Pak, setelah proses dari awal sampai pemesanan selesai atau pemasangan selesai, untuk nilai Pak, jadi kita indikatornya kalau semisal kubah itu nilainya berapa? Antara 1 sampai 10 kalau Bapak sendiri memberikan nilai untuk PT Anugerah Kubah berapa Pak? Dianggap berapa? Ya saya menilai 9 bukan? 9. Iya 9. 10-nya nanti untuk masyarakat kita atau pengurus kita kalau sudah berkumpul, sudah selesai, itu memang ada yang artinya ditanya lah, itu puas atau belum, kalau memang sudah puas berarti bisa menjadi 10 bukan hanya 9. Kalau awalnya saya sebagai pengurus menilai 9, saya sudah puas begitu. Alhamdulillah. Kalau masyarakat sudah atau pengurus nanti sudah mengadakan pertemuan terus akhirnya bagaimana itu bisa menjadi 10 nilainya. Mungkin itu Pak Suparno Hadi. Jadi kami mewakili dari PT Anugerah Kubah Indonesia sekali lagi menyampaikan banyak terima kasih karena Bapak beserta pengurus masjid sudah mempercayai PT Anugerah Kubah Indonesia sebagai partner pembuatan kubah masjid yang berbahan galvalum ini. Harapan kami semoga kubah yang sudah terbangun dengan cantik ini akan memberikan semangat
untuk warga sini khususnya untuk lebih sering mengunjungi masjid ini. Ya, jadi amin. Sebagai pusat peradaban. Amin. Mungkin itu Pak, saya mengucapkan terima kasih atas Sama-sama. PT Anugerah Kubah Indonesia. Matur nuwun. Sama-sama. Baik Sobat Kubah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah sedikit berbincang dengan Bapak Suparno Hadi, perwakilan dari Masjid Khairul Huda. Jadi ini adalah testimoni murni, jadi bukan dibuat-buat. Memang kita sudah bisa membuktikan bahwa PT Anugerah Kubah adalah kontraktor kubah terbaik yang bisa membangun kubah sesuai harapan dari pengurus masjid maupun masyarakat sekitarnya. Dari saya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kesalahan yang saya perbuat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.